Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wiwit Indah Lestari Ningsih. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian. Nah, apa sih pendapatan nasional itu? Nah, kata pendapatan itu sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Pendapatan itu sendiri adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang, sedangkan nasional adalah ruang lingkup suatu negara. Jadi, pendapatan nasional itu sendiri yaitu seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara pada kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu selama 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, sebagai dasar membuat kebijakan ekonomi pemerintah. Yang keempat, membandingkan keadaan perekonomian baik antar daerah di negara atau antar negara. Yang kelima, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan nasional. Pendekatan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu pendekatan produksi. Nah, pendekatan pendapatan itu sendiri adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi karena memproduksi suatu barang atau jasa di suatu negara dalam satu periode tertentu. Pendekatan pendapatan memiliki rumus yaitu Y sama dengan P plus W plus I plus R. Y adalah pendapatan nasional sama dengan P keuntungan, W sewa, I bunga, dan R upah, gaji, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendekatan pengeluaran memiliki rumus yaitu C plus I plus G plus dalam kurung X min M. C yaitu konsumsi, plus I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Yang selanjutnya yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah suatu negara memproduksi barang atau jasa dalam satu periode tertentu. Pendekatan produksi memiliki rumus yaitu Y sama dengan P1 kali H1 ditambah P2 kali H2 ditambah Pn kali Hn. P1 adalah harga barang ke-1, H1 jenis barang ke-1, Pn harga barang ke-N, dan Hn adalah jenis barang ke-N. Misalnya nih, suatu negara punya jenis barang ada 5. Jadi nanti rumusnya P1 kali H1 sampai P5 kali H5. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama GDP atau produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB. Nah, GDP adalah jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas suatu negara selama setahun. Jadi rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing. Nah, contohnya begini. Perusahaan Cina kan pusatnya di Cina. Nah, dia punya cabang di Indonesia. Nah, dari hasil produksinya itu masuk ke GDP perusahaan Cina itu. Nah, yang selanjutnya yaitu GNP. GNP yaitu nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam setahun. Rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP min produk neto terhadap luar negeri. Contohnya itu misal
warga negara Indonesia menjual baju di Malaysia. Nah, itu dari hasil penjualan baju itu masuk ke dalam GNP. Nah, yang selanjutnya yaitu NNP. NNP adalah nilai dari GNP dikurangi dengan penyusutan barang modal. Nah, inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari labanya saja. Jadi tujuan NNP itu untuk mencari neto atau jumlah bersih, nilai bersih dari suatu produksi. Yang selanjutnya yaitu NNI atau pendapatan nasional neto. Nah, NNI itu sendiri yaitu pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, NNI itu sendiri memiliki rumus yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu PI. PI adalah pendapatan yang diterima seseorang, tetapi harus dikurangi dengan pajak perseorangan, ditambah dengan laba ditahan, ditambah dengan iuran, ditambah dengan transfer payment. Jadi rumusnya PI sama dengan NNI min dalam kurung pajak perseorangan ditambah laba ditahan ditambah iuran kurung tutup ditambah transfer payment. Yang terakhir yaitu DI atau pendapatan siap dibelanjakan. Nah, dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Yang selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, kegunaan dari pendapatan per kapita itu sendiri yaitu dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang di suatu daerah. Yang kedua, evaluasi standar hidup dan standar kualitas hidup. Variabel untuk menghitung pendapatan per kapita yaitu produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Yang kedua, jumlah penduduk. Jadi rumus dari pendapatan per kapita itu sendiri yaitu produk domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, seperti ini rumusnya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan data berikut ini. GDP 1.500, pajak perseroan 150, laba ditahan 200, transfer payment 150, dana sosial 100, penyusutan 150 dan GNP 1.450. Tentukan besarnya PI. Rumus PI adalah NNI dikurangi pajak perseroan ditambah laba ditahan ditambah iuran ditambah transfer payment. Nah, NNI itu sendiri di soalnya itu belum diketahui ya. Jadi langkah pertama kita harus mencari NNI-nya dulu. Rumus NNI yaitu GNP dikurangi penyusutan. GNP 1.450 dikurangi dengan penyusutan 150. Jadi hasilnya 1.300. Nah, ketika NNI sudah diketahui maka kita sudah bisa mencari PI. PI sama dengan NNI min pajak perseroan. NNI-nya 1.300, pajak perseroan 150 ditambah laba ditahan 200 ditambah iuran 100. Iuran itu dari dana sosial ditambah transfer payment-nya 150 ini. Jadi 1.300 dikurangi 450 ditambah 150 jadi hasilnya 1.000. Nah, rumus pendapatan nasional itu saling berkesinambungan. Jadi misalnya NNI rumusnya GNP atau penyusutan. Nah, GNP itu belum diketahui di soal. Nah, kita harus cari dulu tuh GNP-nya seperti itu.
Jadi rumus dari pendapatan nasional itu saling berkesinambungan. Sekian pertemuan pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.